بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para hadirin yang berbahagia, kita mengenal banyak bahasa di dunia ini. Salah satu dari bahasa-bahasa yang ada di dunia adalah bahasa Arab. Bahasa Arab memiliki banyak keistimewaan dan keutamaan. Salah satunya adalah Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Asy-Syu'ara, "Wa innahu latanzilu rabbil alamin, nazala bihir ruhul amin, ala qalbika litakuna minal mundirin, bilisanin arabiyyin mubin." Bahwa sungguh Al-Quran benar-benar diturunkan oleh Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Nazala bihir ruhul amin, melalui ar-ruhul amin, Jibril alaihissalam, ala qalbika litakuna minal mundirin, ke dalam hati Rasulullah agar dia menjadi peringatan, bilisanin arabiyyin mubin, dalam bahasa Arab yang jelas. Jadi keistimewaan bahasa Arab adalah Al-Quran diturunkan oleh Allah dalam bahasa Arab yang jelas sehingga mudah difahami. Yang kedua, keistimewaan dari bahasa Arab itu adalah bahasa Arab merupakan bahasa syiar dari dakwah Islam. Bahasa Arab merupakan syiar dari Islam. Lalu juga keistimewaan lain, bahasa Arab adalah bahasa yang kaya akan kosakata. Bahasa Arab itu bahasa yang sangat kaya akan perbendaharaan kata. Untuk satu nama benda saja, ya, bahasa Arab itu memiliki banyak kata. Ya, seperti singa misalnya. Singa dalam bahasa Arab itu memiliki banyak kata, banyak nama, ya. Sekitar 200-an nama untuk singa. Jadi ketika singa itu sedang diam ada namanya. Ketika singa itu sedang mengaum ada namanya, ya. Jadi luar biasa kayanya bahasa Arab. Begitu juga dengan rumah. Nama rumah dalam bahasa Arab itu ada banyak sekali. Jadi tidak berlebihan ketika Imam Syafi'i mengatakan bahwa bahasa Arab adalah bahasa yang sangat luas dan kaya akan kosakata. Nah, untuk rumah, bahasa Arab memiliki beberapa nama. Salah satunya adalah dar. Dar dari kata daro yaduru, artinya adalah tempat kita berputar. Artinya rumah itu tempat kita berkeliling. Rumah itu tempat kita berkegiatan. Rumah itu tempat kita beraktivitas. Tanpa kita sadari, di dalam rumah sehari-hari kita mondar-mandir, bolak-balik, wira-wiri di dalam rumah, ya, dari satu ruangan ke ruangan lain, ya, dari dapur ke kamar mandi, terus nanti kita ke kamar, terus saja kita berkeliling di dalam rumah. Bahkan sekarang di masa pandemi ini banyak kegiatan dari rumah, banyak aktivitas dari rumah. Sekarang bekerja dari rumah, sekolah dari rumah. Lalu seperti sekarang kita taklim dari rumah, dan juga sekarang banyak orang melakukan bisnis dari rumah, karena memang rumah adalah tempat kita berkegiatan. Yang kedua, nama lain dari rumah adalah manzil. Dari kata nazal, yanzulu, manzil artinya tempat turun, tempat singgah, bahwa rumah tempat kita pulang. Kalau kita bepergian, kita akan segera pulang. Ya, orang-orang yang bekerja dia akan pulang ke rumahnya. Anak-anak yang sekolah dia akan pulang ke rumahnya. Dan juga kebanyakan orang-orang yang sudah tua, orang-orang tua kita, ketika dia pergi, bahkan ketika dia pergi ke anaknya, dia mau pulang ke rumahnya, segera pulang ke rumahnya sendiri, karena memang rumah itu adalah tempat singgah.
tempat turun, tempat pulang, dan kita merasa nyaman ketika kita pulang ke rumah kita sendiri. Yang ketiga, nama lain dari rumah adalah bait. Bait dari kata bata yabitu, artinya bermalam, artinya menginap. Jadi sudah sangat umum ya, kita akan lebih nyenyak ketika tidur di rumah kita sendiri. Kita akan pulas ketika kita tidur di rumah kita sendiri. Kita susah tidur ketika kita berada di tempat lain, sekalipun tempat itu adalah tempat yang mungkin bagus dan lebih bagus dari rumah kita, lebih mewah dari rumah kita, tapi kita tetap saja akan terasa nyenyak dan pulas ketika kita berada di rumah kita sendiri. Yang keempat, nama lain dari rumah adalah maskan. Maskan dari kata sakana yaskunu, artinya tenang, tentram, nyaman. Dari keempat nama rumah ini, yang paling penting adalah fungsi maskan. Rumah berfungsi sebagai tempat yang menenangkan, sebagai tempat yang menenteramkan, menyamankan, sehingga penghuninya betah berada di dalam rumah. Hadirin yang berbahagia, bagaimana agar rumah kita menghadirkan rasa tenang? Apakah kita harus memiliki rumah yang besar dan megah dulu agar menghadirkan ketenangan? Atau apakah rumah kita harus bertingkat-tingkat dan diisi dengan perabot-perabotan yang luar biasa wahnya sehingga bisa menghadirkan rasa tenang? Ataukah rumah kita harus atau bagaimana dengan rumah yang kecil dan sederhana? Rumah yang biasa-biasa saja. Apakah mungkin rumah itu bisa menghadirkan ketenangan? Nah, Rasulullah SAW memberikan tips kepada kita bagaimana agar rumah kita menghadirkan ketenangan. Dalam satu hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Nawiru buyutakum bisolati wa qiraatil Qur'an." Terangilah rumah kalian dengan sholat dan tilawah Al-Quran. Hiasilah rumah kalian dengan sholat dan tilawah Al-Quran. Hadis ini memberikan petunjuk kepada kita atau mengingatkan kita bahwa aktivitas yang wajib ada dalam sebuah rumah tangga muslim minimal sholat dan tilawah. Ketika sholat dan tilawah dilakukan dalam setiap rumah tangga muslim, maka insya Allah akan menghadirkan ketenangan. Walaupun rumahnya tidak besar, walaupun rumahnya sangat sederhana, tapi ketika di dalamnya ada aktivitas sholat dan tilawah, maka bisa menghadirkan rasa tenang, rasa nyaman, rasa tentram bagi penghuninya. Sholat, ya, di dalam satu hadis dikatakan as-sholatu imaduddin. Sholat itu merupakan tulang punggung dari religiusitas kita. Sholat itu merupakan tulang punggung dari tadayun kita, keberagamaan kita. Kita tahu tulang punggung kita ini dia menopang tubuh kita. Ketika tulang punggung kita sehat, ya, tidak sakit, tidak mengalami pengeroposan misalnya, maka kita mampu duduk dengan tegak, mampu berdiri, dan mampu membawa beban apapun juga. Tetapi ketika tulang punggung kita rapuh, ya, rusak, sakit, maka kita akan mudah jatuh. Begitu juga dengan diri kita, ya, karena sholat merupakan tulang punggung kita, ya, tulang punggung dari agama kita, maka tulang punggungnya itu harus kuat, tulang punggungnya itu harus kokoh, sehingga ketika kita menghadapi banyak cobaan hidup, menghadapi banyak masalah hidup, kita tidak akan mudah jatuh, kita tidak akan mudah rapuh, karena tulang punggung dari agama kita itu sudah kuat, tulang punggung dari agama kita itu sudah sangat kokoh. Maka perbanyaklah melakukan sholat, ya. Di samping sholat-sholat fardu yang sudah kita lakukan, maka perlu kita menambah sholat-sholat sunnah agar tulang punggung kita semakin kokoh, tulang punggung kita semakin kuat. Yang kedua, sholat, tilawah. Tilawah bagi jiwa kita itu seperti orang mandi. Tilawah bagi jiwa kita itu seperti orang mengguyur, karena tilawah merupakan sarana dari tazkiyatun nafs. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Sebagaimana kami telah mengutus seorang rasul kepada kalian,
dari golongan kalian sendiri, dari kaum kalian sendiri, yang membacakan ayat-ayat kami dan mensucikan kalian, serta mengajarkan hikmah dan ilmu. Jadi tilawah bagi jiwa itu sebenarnya sebagai pembersih ya. Jadi kalau saya sering bilang tilawah itu adalah seperti kita mandi untuk jiwa kita. Jadi kalau tubuh kita jarang diguyur, jarang mandi, maka tubuh kita akan kotor ya, akan bau dan akan timbul penyakit-penyakit kulit. Dan itu akan mengganggu orang ya. Orang akan terganggu berada di sebelah orang yang tubuhnya kotor ya, bau gitu. Nah begitu juga jiwa kita ketika jarang mandi, jarang diguyur dengan bacaan-bacaan Al-Quran, maka jiwa kita akan kotor, jiwa kita akan bau, jiwa kita akan sakit, dan itu akan mengganggu orang-orang yang ada di sekelilingnya. Karena apa yang ada di dalam jiwa kita itu akan keluar ya, akan kelihatan dengan perilaku kita. Jadi orang kalau jiwanya itu tenang ya, bersih gitu ya, maka perilakunya pun akan menunjukkan ketenangan dirinya dan ketenangan hatinya. Misalnya kita melihat orang senyum gitu, orang itu tersenyum bukan karena wajahnya, tapi karena hatinya sedang senang. Lalu misalnya kita melihat orang matanya melotot, wajahnya memerah ya, bukan karena wajah dan matanya, tapi karena di sininya sedang marah. Jadi penting sekali kita merutinkan tilawah. Nah, kalau sholat dan tilawah ini dilakukan berkesinambungan, maka keduanya akan mampu menjadikan kita memiliki stabilitas ruhiyah yang bagus. Jadi kalau penghuni rumah gitu ya, ruhiyahnya baik ya, karena ditopang dengan sholat dan tilawah yang rutin, maka rumah itu akan menghadirkan rasa tenang. Rumah itu akan menghadirkan ketentraman dan kenyamanan bagi orang-orang yang berada di dalamnya. Jadi bagaimana agar rumah kita menghadirkan ketenangan? Tidak harus besar. Bagaimana agar rumah kita itu menghadirkan kenyamanan? Ya, tidak harus megah gitu. Lalu rumah kecil pun akan merasakan ketenangan, akan terasa luas ketika dua aktivitas tadi dilakukan di dalam rumah tersebut. Ya, walaupun rumahnya kecil, tapi aktivitas sholat dan tilawahnya berjalan dengan baik, maka akan terasa luas dan merasakan ketentraman. Tapi rumahnya besar, megah, tidak ada bacaan Al-Quran di dalamnya, tidak dilaksanakan sholat di dalamnya, maka rumah itu pun akan terasa sempit ya, dan tidak akan menghadirkan ketenangan. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, mari sama-sama kita perbanyak sholat, kita perbanyak tilawah Al-Quran agar rumah kita